Bang Richard. Ada yang baru di sini. Apa kabar Romo? Silakan. Silakan. Saya mau ingin bertanya Romo tentang kemarin saya juga belajar tentang sama Romo Patris ya Romo. Saya juga mendapat gini tentang mendoakan orang mati. Bagaimana kita mendoakan orang mati? Apa masih punya relasi? Punya relasi artinya kita berdoa mendoakan orang mati. Apa contohnya kita mendoakan orang mati itu apakah kita masih punya relasi kepada mereka? Efesus 2 ayat ke-19. Efesus 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang. Richard, mute dulu, Bang Richard. Ya. Efesus 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Kawan-kawan, rekan sewarga dengan orang-orang kudus, yaitu keluarga Allah. Dan keluarga Allah ini punya nama. 1 Timotius 3 ayat 15. 1 Timotius 3 ayat 15. Garis bawahi Jadi, kata keluarga Allah itu punya nama. Ya. Jadi, jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni gereja dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi keluarga Allah itu ada di mana? Kita tidak keluarga Allah. Keluarga Allah itu hanya yang di surga. Atau kita yang masih di bumi juga adalah keluarga Allah? Pertanyaan saya untuk Bang Richard. Keluarga Allah bagi kita yang ada di bumi sama yang di surga juga, Romo. Kalau kita semua keluarga, ya pasti tuh. Iya, Romo. Jadi kenapa mereka yang melarang karena itu keluarga Allah dalam Efesus 2 kan, Romo. Jadi sebagai pertanyaannya ada lagi, Romo, sedikit lagi, mengapa kita dilarang untuk berdoa contohnya di makam, kita doakan mereka, kita doakan yang meninggal itu, tetapi kita bukan mau apakan dia, tetapi cuman mengingat kebaikannya itu, Romo. Apakah itu boleh? Itu boleh. Ini pertanyaan kau tujukan kepada Protestan. Kalau ke Katolik itu ingat dan berdoa adalah pikiran yang kudus dan mursi. 2 Makabe 12 ayat 44-45. Engkau mengingat saja adalah pikiran yang baik, pikiran yang suci dengan mengingat mereka yang telah meninggal, apalagi mendoakan. 2 Makabe 12 ayat 44. Sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Tahan dulu, Friska. Jika tidak ada pengharapan akan kebangkitan, percuma berdoa untuk orang mati. Artinya berdoa untuk orang-orang mati, bukti bahwa engkau punya pengharapan akan kebangkitan. Baca kembali ayat itu. Sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Lagi pula, Yudas ingat bahwa tersedia. Tahan dulu, kata kunci. Lagi pula Yudas mengingat atau ingat, lanjut. Lagi pula Yudas ingat bahwa
tersedialah pahala yang amat indah bagi sekalian orang yang meninggal dengan saleh. Ini sungguh suatu pikiran yang mursyid dan saleh. Mengingat dan berdoa untuk orang yang telah meninggal adalah pikiran yang mursyid dan saleh. Katolik tidak berdoa kepada orang mati, mendoakan orang mati kepada Allah. Itu apa yang diserukan oleh Santo Yohanes, 1 Yohanes 5 ayat ke-16. Jika kamu lihat ada saudaramu yang berdosa tapi dosanya tidak membawa kematian, 1 Yohanes 5 Belo ayat naik di sini. Sekarang saya pakai ayat yang kalian sudah buang di atur kanonik. Sekarang saya pakai yang kalian belum mau buang. Ini 1 Yohanes 5 ayat 16. 1 Yohanes 5 ayat 16. Naiklah Belo ke sini. Kalau ada di bawah. Sebentar dulu. Tahan dulu Ginting. Daripada kau type di bawah, ya naik di sini Belo. Ya, sekarang ayat yang kau pakai 1 Yohanes 5 ayat 16. Dengar baik-baik. 1 Yohanes 5 ayat 16. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, Bagi Protestan, hendaklah ia semua berdoa. dosa mendatangkan maut. Bagi Protestantisme, semua dosa membatangkan maut. Di sini Santo Paulus bilang, ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Bagaimana kita tahu bahwa mereka sudah mati? Lanjut. Hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu Kita tahu, mereka. tahan dulu. Ginting selalu akan tahan dulu 1-2 detik setelah satu kalimat. Kenapa kita tahu mereka sudah mati? Karena Allah memberikan hidup kepada mereka. Artinya mereka sudah mati. Tapi dosanya tidak membawa kematian. Tugas kita berdoa kepada Allah untuk mereka supaya Allah memberikan mereka hidup, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. ada dosa yang mendatangkan maut sekarang. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Orang itu sudah di neraka, buat apa dia berdoa? Berarti ada satu transisi di mana engkau bisa berdoa untuk dia ketika dosanya tidak membawa kematian. Berarti gugur situ konsep Protestantisme tentang semua dosa membawa kematian. Ternyata Santo Yohanes bilang ada dosa yang tidak membawa kematian. Untuk itu kita harus berdoa kepada Allah untuk mereka supaya Allah beri mereka hidup. Artinya mereka dalam posisi mati. Belo kalau engkau tidak, kau itu Makabe kami punya saja. Karena kalian hilangkan, kau naik dan jelaskan 1 Yohanes 5 ayat 16 tadi. Perkara selesai. Panggilan untuk mendoakan orang mati. Dan Yesus memberikan contoh ketika dia berdoa di depan kuburnya Lazarus. Mau ini, dia pergi kunjung ke kubur dan dia mendoakan Lazarus dan membangkitkan dia. Yohanes 11 ayat 41. Mulai. Yohanes 11 ayat 41. Ya kalau Belo ada di sini kau naik, loh, kau berikan kau punya interpretasi. Tapi jangan menurut saya terus. Ya, Yohanes 11 41 saya kan. Tunjuk Maka nyata bahwa Yesus pergi ke kuburnya Lazarus dan dia berdoa atau tidak. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Lanjut. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku,
Aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Yesus berdoa di depan kubur, Bang Richard. Yesus berdoa di depan kuburnya Lazarus. Ya Romo, sampai Lazarus bangkit. Orang Yahudi tidak ada masalah, mereka 4 kali dalam setahun mereka harus pergi kunjung kubur dan berdoa untuk orang yang telah meninggal. Tidak masalah dalam perayaan besar Yahudi. Makanya saya tidak tahu Protestan ini kegenapan dari perjanjian lama yang mana. Gak tahu juga Romo. Oke, begitu ya. Ya Romo. Makasih Romo buat penjelasannya. Ya, Salve Romo. mantap. Itu aja Romo yang mau ditanyakan. Mantap, oke. Kita